الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, setiap hari Sabtu pagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya cukup banyak berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia,
kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin, ya, masih membahas tentang hadis yang ke-21 pada bab at-taubah, bab taubat, ya, tentang kisah, ya, cerita yang diutarakan oleh, ya, Ka'ab bin Malik dan kedua temannya, yaitu, ya, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Ya, ini kisah tentang dia bertiga ini, ya, karena ketiga orang ini mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh siapa? Ka'ab bin Malik, ya. Nah, kita lihat apa kisah berikutnya, ya. Setelah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kepada Ka'ab bin Malik dan kepada kedua temannya, ya, untuk menjauhkan atau menjauhi siapa? Istrinya sementara waktu, ya, itu. Kemudian salah seorang, ya, istri daripada Hilal bin Umayyah, ya, beliau minta izin kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk apa? Untuk, ya, mengabdi atau berbuat baik kepada siapa? Kepada suaminya, ya, itu kepada siapa? Kepada suaminya. Dengan alasan apa? Ya, kata istrinya Hilal bin Umayyah itu, dia bilang apa? Istrinya bilang, ya, suami saya itu Hilal bin Umayyah sudah apa? Sudah sangat tua renta, ya, sudah enggak punya apa-apa katanya, ya, enggak ada orang yang bisa atau mau membantu dia, ya. Fahal taqrabu an akhdumahu, ya, apakah boleh dan kau tidak marah apabila aku akan berbuat baik kepada siapa? Kepada suamiku itu sendiri, ya. Nabi menjawab, qala, ya, la, ya, kata Nabi apa? Ya, jangan, ya. Tuh, ya, kalau hanya sekedar berbuat baik aja sih nggak masalah. Tapi Nabi bilang la yaqrabannaka, ya, yaqrabannaka di sini diartikan, ya, jangan, ya, la yaqrabannaki, jangan apa? Engkau dekat di sini yang akan menjadikan engkau melakukan sesuatu apa? Ya, sesuatu, ya, at-tamattu lah kalau kita bilang hubungan suami istri, tuh, ya, itu. Ya, dia bilang lagi, ya, si istrinya ini bilang, suami saya udah tua banget, udah nggak punya hasrat apalagi lah, ya, nggak ada nafsu kalau dia bilang bahasa kita itu. Sama siapa? Sama istrinya, ya. Tapi apa? Tetap, ya, jangan. Kalau hanya sekedar berbuat baik, ya, itu silakan. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu seperti halnya suami istri, jangan dulu untuk sementara waktu. Karena disuruh untuk apa? Uzlah, ya, jauhin dulu untuk sementara, ya, itu. Nah, hal ini, ya, dialami oleh, ya, Ka'ab bin Malik dan kedua temannya itu, ya, berlangsung apa? Lama, ya, sampai kemarin dikisahkan selama berapa hari, ya, 50 hari. Nah, ini hari yang ke berapa nih? Ya, yang ke-41. Karena kan, ya, yang 10 harinya ini tentang kisahnya dia untuk menceritakan bagaimana apa hal yang berikutnya itu, ya. Dan dia terus apa? Yabki, nangis terus itu, ya, enggak henti-hentinya apa? Ya, menyesali apa yang sudah dia lakukan kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu. Nah, kemudian faqala li ba'du ahli, ya, kata Ka'ab bin Malik, ya, ada sebagian dari keluargaku, ya, dia berkata kepadaku, ya, sebelah kata dia punya usul nih, ya, usul kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik. Apa usulannya? Lawis ta'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya kamu itu
ya bisa meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk apa? Untuk ya dekat kepada istrimu, ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh siapa? Kedua temanmu tadi, yaitu siapa? Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Ibnu Umayyah al-Waqifi, ya. Itu kan dia izin minta kepada Rasulullah, ya. Kata Nabi, kalau hanya sekedar dekat-dekat aja sih nggak masalah, ya. Tapi untuk melakukan hal-hal yang seperti layaknya sebagai seorang suami dan istri, itu untuk sementara waktu jangan dulu, ya. Jangan dulu. Nah ini kan kita mungkin bertanya, loh kenapa kok nggak boleh? Ya disuruh untuk menjauhkan diri dulu dari istrinya. Ya, nah ini rahasianya adalah apa? Ya, agar seseorang itu ya saat dia ingin bertaubat, ya benar-benar hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia sampai urusan istri diapain dulu? Ditinggalin sementara waktu dulu. Ya, kita bisa lihat Pak, ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya mereka meninggalkan istri, anak dan keluarganya itu dalam rangka berjuang di jalan Allah, demi jalan Allah itu mereka rela, ya tuh, ya siang malam pagi sore, bahkan mereka itu kalau kita pikir seperti mohon maaf ya imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab itu, ya kalau kita lihat waktunya kapan dia bisa ketemu sama istri itu, ya karena setiap waktu, setiap hari, kapan aja dia ada di mana? Di luar, ya itu perjuangan memang yang sangat luar biasa yang harus bisa kita menerima, dan istri kita juga harus apa? Mau menerima, ya dengan kondisi ataupun keadaan yang apa? Yang sebenarnya, karena ini adalah tugas suatu dakwah, ya kita lihat jangan jauh-jauh Pak, Rasulullah saja, ya saat beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya istri-istrinya itu nggak ada yang bawel, ya nggak ada yang bawel. Kalau istri zaman sekarang masih banyak, maaf ibu-ibu ya, kalau suami pulang dikit agak lama saja udah apa ya? Udah apa itu biasanya? Hah? Udah curiga, udah cemburu, ya kan? Jangan-jangan tuh, udah di Jakarta jangan-jangan, ya. Padahal kalau namanya laki keluar kemana, apalagi di orang baik, insya Allah ikhlasin aja dah, ya. Jangan kita cemburu yang berlebihan kan begitu, ya. Cemburu sih boleh, ya, tapi jangan lebay, jangan berlebihan, ya. Biarkan seorang suami berjuang di jalan Allah dalam rangka li'ihla'i kalimatillah, ya gitu. Nah ini, ya ketiga orang ini Ka'ab bin Malik, ya dan juga Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah itu dipesan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk sementara waktu jauhin istri kamu dulu dah, ya gitu, ya. Nah Ka'ab bin Malik dikasih saran oleh salah seorang di antara keluarganya, Ka'ab coba deh minta izin Aminah dah, ya seperti yang dilakukan oleh istrinya siapa itu? Istrinya Hilal bin Umayyah, ya itu akan lebih baik, ya kalau kamu bisa dekat dengan istri kamu tuh, ya. Tapi apa? Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata kok nggak bisa tahu lah, setelah kata kok nggak bakal jamin, ya. Kalau saya minta izin kepada Rasulullah, nanti Rasul bilang apa? Ya, padahal kan Nabi sudah apa? Berpesan, ya, i'tazil ila imra'atak, ya, untuk sementara waktu jauhin dulu dari istriku, ya. Tapi di sini ada alasan apa? Wa ana rajulun syabun, ya. Ka'ab bin Malik ini orangnya masih apa? Muda, ya. Kalau tadi itu, ya, yaitu siapa namanya, ya, Hilal bin Umayyah, memang orang udah tua renta, istilahnya udah kakek-kakek, ya. Udah istilahnya itu kalau diajak nanjak mana agak kuat lah, bahasa kitanya itu, ya. Kalau mobil gue gitu lah, ya. Tapi Hilal bin Malik bin Ka'ab bin Malik ini dia merasa usianya masih apa? Masih muda, ya. Nah nanti coba kalau kata Ka'ab bin Malik, seandainya terjadi sesuatu, ya, yang
Itu apa? Ucapan yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik saat di antara anggota keluarganya itu nyuruh minta izin agar bisa dekat dengan siapa? Dengan istrinya, ya itu. Faqad adzana limra'atik. Ya maaf sebelum saya balik lagi. Faqad azina limra'ati Hilal bin Umayyah. Ya, seperti yang telah diapain? Ya, diizinkan oleh istrinya ya Hilal bin Umayyah tadi itu antakhdumahu ya itu apa? Untuk meminta bantuan atau minta izin ya. Tapi tadi jawaban siapa? Ka'ab bin Malik itu nggak bisa jamin lah ya. Pokoknya kalau saya izin kepada Rasulullah dan meminta seperti apa yang diminta oleh istrinya ya Hilal bin Umayyah, saya tidak. Kenapa? Saya merasa karena saya ini masih muda, ibarat kata itu apa ya, masih keinginan tinggi untuk selalu bersama istri. Nanti kalau udah dekat dengan istri otomatis pasti akan terjadi apa ya, sesuatu yang ya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu. Kata Ka'ab bin Malik, falabistu bidzalika 10 layali ya. Hal yang demikian itu ya berlangsung ya terhadap diriku selama berapa hari? Selama 10 hari ya. Nah, selama 10 hari itu kata beliau, faqamulalana khamsuna lailatan ya, maka lengkaplah ya hari yang aku alami, hari-hari yang aku alami ya, itu menjadi berapa hari? Menjadi 50 hari min hina nuhiya an kalamina, sejak kami dilarang untuk berbicara dengan siapapun ya. Jadi sejak beliau dilarang oleh Rasulullah ya berbicara dengan siapapun itu, sampai dia ini diperintahkan oleh Nabi untuk uzlah ya, atau menjauhi sementara waktu dengan istrinya itu menjadi berapa hari? 50 hari itu ya. Ini memang sesuatu yang apa? Berat ya dialami oleh para sahabatnya itu ya, karena memang tidak menjadi suatu apa namanya penghalang karena kecintaan para sahabat dengan Rasulullah SAW, sehingga apa yang menjadi aturan-aturan itu mereka mampu untuk bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Summa shallaitu sholatal fajri sabah khamsina lailatan ya. Kemudian aku ya mengerjakan sholat subuh ya pada hari yang ke-50 itu ya. Sholat subuh pada hari yang ke-50 ya, ala zahri baitin min buyutina ya. Yang kami lakukan sholat subuh itu di mana ya? Di atas rumah kami ya. Jadi mereka ini bertiga sholat satu ya, karena memang sudah nggak bisa sekiranya itu untuk minta izin kepada Nabi ya untuk bisa dekat kepada istri-istrinya ya, karena ada kekhawatiran yang sangat tinggi yang ditakutkan oleh Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya tadi ya. Nah, itu selepas itu mereka apa? Melaksanakan sholat subuh di atas rumah mereka itu ya. Itu fa baina anna jalisun ya alal hali allati dzakarallahu ta'ala anna ya, pada saat kami sedang duduk ya sedang duduk tuh ala alim, pada saat keadaan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya telah menyebutkan tentang kami ya, artinya Allah memang sudah mentakdirkan kami seperti ini kali ya, untuk selalu apa ya melakukan suatu jalan agar ya dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ini benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu makanya apa ya, qad ala nafsi ya, dia merasa apa namanya itu, dirinya kayaknya ada perasaan merasa sempit aja gitu ya, ibarat kata nggak enak hati masih di bulannya ya. Saat itu dia dalam keadaan masih keadaan apa ya, tidak enak ya, tidak enak hati. Wa daqat 'alal ardi bima rahubat ya. Nah, dan pada saat
dunia ini juga kayaknya sempit dah. Ya, udahlah saya nggak boleh ngomong kepada siapapun. Kemudian disuruh juga untuk jauhin istri. Ya, akhirnya saat habis dia sholat subuh di atas rumahnya mereka masing-masing, apa yang dia dapati? Rahbat istami'tu sawta sarihin aw fa'ala sal'in yaqulu bi'a'la sawtihi. Ya, dia mendengar ya ada orang teriak, ya teriak dari jarak yang ya sangat jauh, ya suaranya itu sangat keras, ya ketika dia lagi ngapain, santai-santai duduk selepas sholat subuh itu, dia mendengar ada ucapan apa, ya Ka'ab bin Malik, ya wahai Ka'ab bin Malik, ada orang teriak nih, ya apa kata dia itu, absyir, ya kabar gembira. Ya, fakharratu sajidan. Ya, baru aja dia mendengar ada orang yang ya teriak bilangin kabar gembira nih buat ente. Ya, seketika tuh Ka'ab bin Malik langsung ngapain? Sujud syukur. Ya, nah ini orang udah ngucapin absyir ada kabar gembira, berarti ini udah mulai nyampe nih. Ya, berarti apa nih? Ya, Nabi sudah apa itu? Ya, setelah katanya udah ngumumin dah kalau saya dan kedua teman saya ini benar-benar sudah diampuni, ya absyir, ya langsung dia ngapain? Sujud syukur. Wa arabtu annahu qad jaa farjun, ya fakhar, ya wa arabtu, dan aku tahu bahwasanya ya itu adalah sesuatu apa? Farj, ya suatu kabar gembira yang membawa kesenangan. Ya, yang membawa apa itu? Ya, kalau farjat itu membukakan segala sesuatu yang selama ini apa? Menutup ataupun mengganjal di dalam diri saya. Ya, itu. Nah, makanya apa? Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi azza wa jalla alaina. Ya, ini berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima, ya, dan Allah juga telah menerima taubat kami. Ya, berarti apa ya? Allah dan Rasul sudah apa ya? Mau menerima taubatnya siapa ya? Taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Ya, senang Pak. Ya, coba aja kalau kita dikasih kabar gembira, ya, dari orang-orang yang selama ini kita bilang itu orang-orang hebat lah, ya orang-orang yang punya popularitas, ya contohnya orang yang selama ini ya apa namanya kita banggain, tahu-tahu dia kasih kabar, ya bang alhamdulillah ya ente diterima nanti untuk menjadi apa, ya calon yang bakal diberangkatin haji tahun 2022 ini, kan gembira tuh, ya apalagi kita atau dia mendengar suatu berita, ya yang berkaitan dengan dirinya yang selama ini dalam diri ketiga orang ini ada perasaan yang mengganjal, ya kalau belum mendengar langsung dari Rasul dan dari para sahabat yang lain tentang apa, tentang taubat yang mereka lakukan ini sudah diapain, diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Kemudian apa? Ya, hina sholatul fajri, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah menerima taubatnya kami saat kami sedang melaksanakan sholat apa? Sholat subuh, coba. Ya. Jadi, ya, ini salah satu apa ya? Keutamaan memang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, ya, keutamaan waktu fajar, ya waktu subuh itu memang beda sama waktu-waktu yang lain Pak, ya karena memang kita ngapa-ngapain aja di waktu subuh itu berat, ya saya bilang kepada anak-anak santri Asy-Syafi'iyah, ya kalian ini orang-orang hebat, saya bilang, ya kalian bisa bangun jam 3 atau setengah 4 setiap hari, ya kecuali apa namanya Sabtu dan Minggu, ya untuk ngapain? Sholat tahajud, ya selepas tahajud mereka ngapal Al-Quran, ya itu berat tuh Pak, ya beda sama waktu-waktu biasa yang
seperti jam-jam sekolah tuh, jam 9 atau jam 8 itu mah gampang. Emang saat itu orang-orang udah pada ngapain? Pada bangun, ya. Tapi waktu-waktu subuh seperti ini coba, ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Ya, sesungguhnya membaca Al-Qur'an di waktu subuh itu apa? Masyhuda, ya, disaksikan oleh para malaikat. Tuh, ya, itu waktu subuh kita disuruh ngapain? Ya, beraktivitas. Kalau bisa habis subuh janganlah ada yang tidur. Ya, kalau memang nggak ngantuk banget itu, memang berat. Ya, itu mata kita tuh bawaannya pengen apa? Pengen merem aja itu. Ya, memang kita harus apa? Lawan. Ya, kalau kita nggak lawan ya udah kena itu. Ya, ini ada istilah orang dulu bilang kalau pagi-pagi jangan tidur, nanti rezeki diapain? Patok ayam. Ya memang. Ya. Kalau kita tidur kalah sama ayam, artinya ayam nggak ada yang tidur habis subuh. Pak, coba ada nggak ayam tidur habis subuh nggak? Ayam sakit, ya, ayam sakit ya. Nggak ada yang tidur. Ayam itu coba kita lihat dia bangunnya aja duluan dia begitu Pak. Ya, makanya dalam riwayat dikatakan ketika ayam itu berkukuruyuk berarti saat itu malaikat lagi lewat. Ya, yang kuruyuk itu berarti malaikat lagi lewat, ya. Tuh, duluan ayam maka kita bangunnya, ya. Kuruyuknya ayam itu kan ngapain? Bertasbih, ya, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Nah, ini terjadi, ya, keutamaan waktu fajar atau waktu subuh didapati oleh Ka'ab bin Malik dan juga kedua orang temannya yaitu Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah, yang Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka bertiga. Tuh, dengan adanya berita yang sangat apa ya? Mengembirakan mereka itu, ya, itu. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Ya, bahkan semua manusia itu, ya, orang-orang pada ngumpul, ya, ngapain? Yubashshirunana, ya, ngasih kabar gembira kepada kami. Gimana enggak cukup Pak? Ya, Nabi udah menyatakan. Ada awalnya seorang sahabat yang dari kejauhan teriak, Ka'ab bin Malik, ya, taubatnya itu udah diterima, ya kan, dari jauh tuh, ya. Ditambah lagi, ya, gerombolan orang itu, ya, sahabat-sahabat yang lain ngapain? Ya, berteriak juga mengucapkan selamat kepada siapa? Ka'ab bin Malik, ya. Fadhahaba qibala sahabai mubashshiruna, ya, dan dia pergi juga untuk menyampaikan berita itu kepada siapa? Kedua orang temannya tadi itu, ya, yaitu Ka'ab bin Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Dikasih kabar juga, ya, dikasih kabar itu, ya. Wa raqada ila rajulin farasan, ya, itu orang yang menyampaikan kabar gembira itu tadi Pak, ya, kepada kedua temannya Ka'ab bin Malik. Ada yang jalan kaki, ya, ada yang sambil lari, bahkan ada yang sambil naik apa? Nunggang kuda, coba, ya, ngasih kabar gembira, ya, gitu. Kita kan ngasih kabar gembira kepada teman kita itu pahalanya gede Pak, ya, ngasih kabar gembira, jangan ngasih kabar yang bikin dia sedih. Ya, coba kasih kabar gembira itu, basyiru wala tunaffiru, kan disuruh gitu Nabi. Ya, kasih kabar gembira dan wala tunaffiru, jangan kasih kabar yang enggak nyenengin. Ya, itu kasih kabar alhamdulillah, ya, apa namanya, anak ente itu, ya, di pondok, ya, menjadi anak teladan di kelasnya dan lain-lain, ya. Yang kasih kabar-kabar yang bikin orang itu apa ya? Sedih, ya, bikin bingung. Kalau ada berita-berita yang gak pantas untuk disampaikan, jangan disampaikan Pak. Kesian, ya, orang, ya, itu kalau ada berita yang gak enak disampaikan kepada orang yang bersangkutan, itu bisa jadi akan menjadi suatu yang dinamakan pembunuhan karakter. Ya, dia kan bingung tuh, ya, ya Allah kok kenapa ya kayak gini nih, ya. Padahal itu belum tentu benar-benar
terjadi, ya. Kan yang namanya berita itu Pak enggak selamanya benar, ya. Laisal khabar kal muayyan, ya. Peribahasa ini kan gitu. Tidak semua yang namanya berita itu seperti kenyataan yang ada, ya. Namanya berita, ya. Tuh. Jadi kita jangan langsung menerima satu berita yang kita belum tahu benar-benar sumbernya itu dari mana, ya. Nanti akan terjadi yang kita khawatirkan apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Berita itu datangnya dari orang fasik, sehingga apa? Akan menjadi suatu fitnah besar, ya. Kalau ada orang munafik, orang fasik membawa berita, Allah suruh apain? Tabayyun. Apa itu tabayyun? Check and recheck, ya. Diapain tuh? Ya, cari dulu kebenarannya. Apalagi kita tahu nih orang, ya, orang yang suka nyebarin fitnah, ya. Berita yang dibawa jangan langsung kita telan mentah-mentah, ya. Tapi beda Pak dengan sahabat-sahabat Nabi ini yang memberikan kabar tentang diterimanya taubatnya ketiga orang ini, ya, langsung dari Nabi dan juga langsung dari para sahabatnya. Tidak ada yang membuat suatu fitnah, ya, kepada siapa? Kepada teman-temannya tuh, ya. Ya, mereka itu datang, ya, bergerombolan, ada yang naik kuda, ada yang jalan, ada yang lari, bahkan tadi ada yang dari atas gunung, ya, dari atas gunung dia teriak, ya, mereka ente udah diterima taubatnya, langsung Ka'ab ngapain? Sujud syukur, ya, ketika menerima kabar yang begitu apa? Menyenangkan tuh, ya. Kemudian falamma ja'ani allazi sami'tu sautuhu yubashiruni, ya. Tatkala aku datang, ya, saat mendengar atau aku mendengar berita gembira yang memberikan kabar kepadaku, saking gembiranya di Ka'ab, apa kata dia? Naza'atul lahu thawbi. Aku langsung buka baju, dan baju yang dipakai diapain? Ya, diapain tuh? Diberikan kepada siapa itu? Teman-temannya tadi itu, ya. Naza'atul lahu thawbi, ya. Fakasautuhuma, langsung aku pakaikan juga, ya. Bayangin Pak, saking gembiranya dia lupa, ya, baju yang dia pakai itu langsung dibuka, dia apa yang dipakai kepada dua orang temannya tadi, ya, itu. Padahal apa sebenarnya Pak, ya? Iyahu bisyaratihi, karena mendapatkan kabar bergembira, ya. Padahal sebenarnya wallahi, kata Ka'ab, demi Allah, ma amliku ghairahu ma yauma idzin, saat itu memang tidak ada pakaian kecuali memang yang saya pakai sekarang. Coba, ya, saking senangnya, saking cintanya sama teman-temannya yang, ya, bernasib sama dengan dia pakai baju Pak, baju yang dia pakai langsung diapain? Dikasih, ya, bukan telanjang, bukan, ya. Kan kalau orang-orang zaman Nabi itu, ya, pakai daleman, kemudian pakai jubah, gitu kan, ya, dikasih tuh baju yang dia pakai, ya. Padahal dia nggak punya apa, ya, baju lagi selain dengan yang dia lagi pakai tuh, ya. Kalau kita bisa nggak gitu coba, saking senangnya tuh, ya, ada orang ngasih kabar sama kita lagi pakai baju bagus, ya. Jangankan orang kita ngasih, orang minta juga kita nggak kasih, ya. Tapi sahabat tuh langsung dibuka tuh baju, dipakainya langsung kepada siapa? Kepada teman-temannya yang apa? Yang mendapatkan kabar gembira itu dari orang atau dari para sahabat yang lain, ya. Tuh. Wasta'antu thawbaini, ya. Falabistuhuma, sampai-sampai aku ngapain? Minjem baju dari orang lain untuk dipakai, ya. Coba bayangkan Pak, dia lebih mengutamakan apa, ya, orang lain daripada dirinya. Yang dikatakan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya, itu. Dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya, sekalipun dia dalam keadaan yang tidak apa, mencukupi, ya. Ini contoh yang dicontohkan praktek yang pernah mereka lihat dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kan bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar kisah kan, ya, saat Nabi habis pulang berdakwah, ya,
ngetuk pintu dibukain sama isinya Aisyah. Ya Rasul nanya ada makanan enggak yang bisa dimakan? Ya ada, hanya kurma. Ya Nabi bilang ambillah kurma, saya lapar kata Nabi. Ya saat lagi duduk bersama istrinya mau makan kurma, datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Aisyah coba lihat siapa yang datang. Ya pas dibuka ternyata seorang apa? Ya minta. Ya siapa Aisyah? Ini suami. Ya ada orang katanya dia udah lama nggak makan, kelaparan ini. Ya nah kita kan belum pada makan, apalagi ini habis jalan jauh bahasa kita ini. Ya habis berjuang. Di korma kalau kita kasih itu orang kita nggak jadi makan dah. Terlinting jadi makan bang, kata gitu. Ya ternyata ini bukan orang sebenarnya. Ya bukan manusia biasa. Ya malaikat yang menjelma ya menjadi orang atau manusia. Kata Nabi udah kasih. Tuh. Terus udah kita puasa. Ya kan? Kita gimana? Kita puasa. Kita bisa gak itu Pak? Kita lagi pengen makan nasi goreng kita di rumah. Nasi goreng cuma cukup kita bertiga berdua, suami istri sama anak dua. Beli men. Ada orang ketok-ketok. Ya lagi pas mau ngangkat kita ketok. Siapa ya? Ada orang tuh minta nasi kita belum makan. Suruh kerja. Ya, paling bilang kita bentak-bentak suruh kerja, jangan minta lu buahnya pas-pasan nasi goreng kayak gini nih. Ya, itu kita. Tapi manusia seperti sosok seperti Rasulullah SAW tidak demikian, ya. Bahkan beliau rela berpuasa, padahal beliau adalah seorang pemimpin, ya, seorang yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah dan oleh para sahabat, ya. Cinta kepada Nabi, tapi rela berpuasa demi apa? Demi untuk membantu orang lain. Tuh. Makanya nggak heran, ya, para sahabat pun mengikuti apa yang menjadi jejak Rasulullah SAW. Ya, baru diterima kabar gembira aja, baju yang dia pakai itu dia kasih temannya. Ya, akhirnya dia ngapain? Minjem baju dari orang lain. Tuh, ya, itu. Ya, itu hebatnya tuh Pak pendirian para sahabat tuh, ya. Wan talaqtu ata ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian aku beranjak atau aku pergi ngapain? Ata ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai, ya, atau bertemu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuh fatalaqani annas, ya, tuh orang-orang itu menjumpai aku faujan secara kelompok yuhannaunani bitaubah, yang mereka itu mengucapkan selamat, ya, kepada aku atas diterimanya taubatku, ya. Selamat ya Kak, selamat ya, alhamdulillah itu sudah diterima taubat ente, ya, senang aneh, alhamdulillah. Semua orang ngakuin Pak, ya, padahal tadi ini, ya, yang dialami oleh Ka'ab dan kedua temannya itu, ya, dia di mana aja nggak diomelin orang, ya, jalan ke masjid dicuekin, ya, jalan-jalan ke pasar dicuekin, bahkan dia ucapin salam aja nggak ada yang jawab salamnya. Jadi kayak apa tuh orang bencinya itu, ya, karena dia tahu, ya, ini Ka'ab ini nyakitin Nabi, kasih dia pelajaran, kasarnya gitu, ya. Tapi ketika dia diterima taubatnya, Allah sudah menerima, Rasul sudah menerima taubatnya, berbalik menjadi suatu kecintaan yang luar biasa dengan diucapkannya tahniah, selamat kepada Ka'ab bin Malik dan kepada kedua orang temannya. Kenapa? Lantaran ketiga orang ini sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Wa yaquluna li, ya, mereka tuh, ya, orang-orang atau sahabat yang lain mengatakan kepadaku, litahni'aka taubatullahi alaika, ya, untuk mengucapkan selamat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kamu, hatta dakhaltul masjid, sampai aku masuk ke dalam masjid, ya.
Itu orang-orang gerombolan Pak, ya gerombolan di tengah jalan ucapin selamat ya Kak, selamat ya gitu. Sambil jalan berarti itu, ya sampai ya masuk ke dalam sebuah masjid. Enggak berhenti. Orang ngapain? Mengucapin selamat kepada Ka'ab dan kepada kedua orang temannya itu. Ya, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, ya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya duduk bersama ya kelompok orang-orang yang pada ngumpul tadi itu, faqama ilayya Talhah ibn Ubaidillah, ya. Ada salah seorang sahabat yang dari ya Madinah atau orang Muhajirin, ada orang Ansor ini ngapain? Dia berdiri, ya berdiri. Yang lain pada dudukannya, tapi ini seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah, dia berdiri. Ngapain beliau? Ya, yuharwilu hatta safahani wa hannani. Ya, dia diri ngapain? Salaman sama aku, penjabatan tangan. Ya, saat berjabatan tangan terus ngapain? Bilang selamat ya Kak, ya alhamdulillah ente udah aman sekarang dah. Ya, udah nggak ketangkep KPK lagi, alhamdulillah. Kan gitu ya, aman dan jangan ketakutan. Itu salah saya dulu, saya bohong gitu saya ya. Itu udah aman dah ya. Itu hanya seorang yang bernama Talhah bin Ubaidillah itu ya. Langsung si Ka'ab bilang, wallahi demi Allah, ma qama rajulun minal muhajirin ghairah. Enggak ada orang ya yang dari kelompok muhajir, orang-orang yang berhijrah ya, yang bangun pada saat itu kecuali siapa? Kecuali dia. Siapa itu? Talhah bin Ubaidillah. Ya, Talhah bin Ubaidillah. Dia bangun, dia salaman, ya, habis itu ucapin selamat kepada Ka'ab bin Malik, ya. Fakana la yansaha li Talhah, sampai-sampai kejadian yang dialami oleh ya Ka'ab bin Malik ya terhadap Talhah bin Ubaidillah itu sesuatu yang tak bakal dia lupain selama-lamanya. Ya, bakal dia ingat terus tuh ya kebaikan siapa ya? Talhah bin Ubaidillah. Coba, jadi kita Pak, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan dengan sedikit kesalahan untuk kebaikan orang kita lupain, jangan. Ya, kesalahan juga itu belum tentu dia salah, bisa jadi khilaf, bisa jadi fitnah doang, kan gitu ya. Biarin, memang dulu dia baik sama gua, lantaran sekali dia berbuat jahat sama begini, gak bakal dia teman dia lagi, gak bakal gua injak rumahnya dia lagi, demi Allah, demi Allah lagi. Ya, jangan ya. Namanya manusia itu kan Nabi sudah bilang, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti punya salah. Wa khairul khata' at-tawwabun. Ya, sebaik-baik kesalahan dia harus ada taubat. Ya kan? Nah, ini para sahabat itu udah ngaku salah dan dia bertaubat. Allah aja menerima. Ya, masa orang enggak mau menerima? Ya, kesalahan kita, ada kesalahan orang kepada kita, Pak. Ya, kan enggak seperti setan yang selamanya salah. Ya, namanya manusia itu bukan seperti setan yang selamanya salah. Dan kebaikan manusia itu tidak seperti malaikat yang selamanya benar. Ya, manusia kadang dia benar, kadang dia salah. Itulah manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, itu kan udah jelas. Ya, jadi kalau dunia ini enggak ada masalah, enggak ramai dunia, Pak. Ya, yang mohon maaf kita ini ya kelompok majelis taklim modal Islam. Saya yakin kita ini semua pasti ada berbeda pandangan. Ya, enggak sama semua ini. Pasti ada apa? Perbedaan pandangan di antara kita. Ya, karena pepatah Arab mengatakan wa fi kulli ra'sin lahu ra'yun. Setiap orang itu berhak untuk mengungkapkan apanya? Pendapatnya. Ya, jadi enggak bisa kita itu untuk apa? Memaksakan orang lain agar apa? Agar orang lain itu ikut dengan apa yang menjadi keinginan atau kehendak kita. Enggak bisa. Ya, itu namanya pemaksaan. Ya, gitu. Jadi jangan heran. Dunia ini pasti ada apa ya masalah. Jangan jauh-jauh Pak, kita punya rumah tangga
ya, punya anak, punya istri, kita jangan bilang kalau nggak ada permasalahan dalam rumah tangga kita bilang itu rumah tangga yang apa itu? Rumah tangga yang langgeng. Kalau dalam Islam bukan yang kayak gitu. Ya, justru dalam sebuah rumah tangga saat ada permasalahan itu baru dikatakan rumah tangga yang langgeng. Kenapa? Karena kalau dalam suatu ya kehidupan manusia di dunia nggak pernah ada masalah, dia bakal sombong, ya kan? Dengan adanya permasalahan dia akan apa? Introspeksi diri, ya. Istrinya cemberut, kenapa bini gue cemberut nih? Dia tanya diri kita, pasti ada yang apa? Yang salah kan gitu. Ya, ibu-ibu juga ngelihat laki gue kok gue deketin, acuh nggak acuh ada apa nih? Gitu kan? Cari sebabnya. Jangan dibiarin, biarin aja laki gue kayak gitu. Tadi apalagi ada mau jadi datang, nah nggak boleh. Ya, tapi dicari apanya? Penyebabnya, apa yang menyebabkan seorang suami atau seorang istri itu kok ada sesuatu yang beda, ya. Nah itu biasa dalam sebuah rumah tangga, ya. Gitu. Nah, ya hal yang dialami oleh Ka'ab itu, ya dijadikan suatu ingatan, ya. Kenapa? Karena ada salah seorang muhajirin yang ya bangun jabat tangan dengan aku dan juga mengucapkan selamat atas apa? Atas taubatnya yang diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Falamma sallamtu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat aku berjabatan tangan, ya atau mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala beliau berkata, huwa yablugu wajhuhu minasyurur. Ya, Ka'ab Malik ngelihat wajah Nabi itu ngapain? Berseri-seri. Ya, kenapa? Ya, sebagai apa? Minasyurur, sebagai ya pelampiasan daripada apa? Kegembiraan yang dirasakan oleh Nabi. Coba, Nabi kalau udah gembira Pak, udah senyum, sahabat senangnya luar biasa. Ya, Nabi kalau diem aja nih, nggak mau ngomong, para sahabat bingung ada apa nih? Ya, coba. Ya, tapi kalau sahabat melihat muka Nabi itu, ya ceria, apalagi sampai senyum, berarti ini Nabi enak nih. Ya, kita berarti nggak ada masalah dengan Nabi. Ya, coba. Nah ini Nabi pun menunjukkan wajahnya di hadapan Ka'ab bin Malik saat Ka'ab bin Malik ya sudah mendapatkan jaminan bahwasanya apa ya, taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika munzu waladatka ummuk." Ya, berita baik ini adalah suatu berita yang paling baik yang aku dapati sejak aku dilahirkan dari apa? Dari rahim ibuku. Kata siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena beliau melihat muka Nabi ceria dan senyum ketika melihat Ka'ab bin Malik. Ya, bagaimana kalau kita melihat orang alim, ya orang soleh, ya saat memandang kita dia senyum, apalagi ya mengucapinnya, doain kita sama mereka, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, kayak dulu kan ya Silaturahman kita tahu ya, Habib Umar yang Cipayu itu kan, ya kalau ngadain apa-apa itu acara di apa namanya di majelis taklimnya itu, ada orang kan pengen membanggain apa yang dia bawa ya. Ya, kalau mau acara maulid itu ada yang bawa kambing gede-gedean ya kan berebut. Satu ketika ada orang pengen kelihatan kok kayak di mukanya dia ya, padahal kambing boleh ngumbat. Ya, boleh nyolong di bawah sana, dibilang dia punya kambing. Terus spontan tuh orang yang pengen nyari muke ya berhabis rumah ditempelin mukanya. Ya, ada rumah plak pulang tuh kambing itu. Gua enggak butuh kambing dia yang gede kayak gitu. Kenapa kambing boleh ngumbat? Ya, boleh ngapain? Boleh nyolong ya. Tapi ada sebagian muridnya atau santri itu bawa kambing kecil-kecil tapi luar biasa ya, mendapatkan sambutan ya pujian dari Habib Umar itu sehingga menjadikan murid-muridnya atau santri itu merasa bangga ya, udah bisa ngapain menggembirakan atau menjadikan gurunya itu senang ya. Nah ini Rasul memang sudah mencontohkan dahulu di hadapan para siapa? Para sahabat-sahabat yang lain ya. Saat sudah kelihatan nampak wajah Nabi cerah dan ceria, berarti masalah sudah berakhir
tidak ada masalah-masalah yang baru ya. Fakultu, beliau bertanya lagi, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Nih ya, ketika ini ya apa namanya sikap seperti ini nih, sobat saya diterima ini dari engkau Nabi atau dari Allah? Ya, masih belum yakin Pak. Pengen apa? Pengen memastikan. Ya, apa jawab Allah Nabi? Ya, kata Nabi, qala la, bukan dari aku, kata Nabi, bal min indillahi azza wa jalla. Tapi ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati saya, yang menggerakkan hati para sahabat untuk mengungkapkan kebahagiaan mereka kalau kamu dan dua teman kamu sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, gimana yang gembira Pak? Ya, Nabi langsung yang ngomong kalau ini dari Allah bukan dari aku. Ya, berarti udah apa itu? Udah benar-benar terjamin tentang diterimanya taubatnya diterimanya taubat ya Ka'ab bin Malik dan juga kedua orang temannya tadi. Rasul jawab, coba kalau orang kita Pak, ya kita mau ketemu Pak Presiden Jokowi, ya ada ajudannya bilang dulu kalau bukan karena gue nggak bisa ketemu Jokowi dulu, ya sombong duluan, ya kan? Tapi kalau Rasul nggak bilang, ya kalau Nabi bisa aja bilang dari aku dong, ya tapi Nabi tidak demikian, tapi bilang bukan dari aku, tapi ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang memang memberikan kabar kalau taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada ayatnya Pak, ya di dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai ayat 119 nanti yang mengisahkan atau menceritakan tentang bagaimana diterimanya taubat seorang sahabat oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza surrastana rabbul wallahu a'la wa a'lam. Nanti akan kita lanjutkan ya kisah berikutnya ya bagaimana ya apa namanya itu sikap Nabi yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat ya tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya ini ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, yang menjadikan suatu motivasi kita saat kita ingin bertaubat Pak, benar-benar kita taubat ya, jangan taubat dijadikan suatu mainan ya, maksiat akan bertobat maksiat lagi akan bertobat jangan ya. Jadi kalau kita taubat itu benar-benar taubatan nasuha ya, jangan kita jadikan sebagai suatu permainan belaka, main-mainin Allah, tak boleh ya itu. Baik, silakan ada mau ditanya.